di kelompok bermain dan TK Don Bosco. Selamat datang di KB dan TK Don Bosco. Sejauh mata memandang, KB dan TK Don Bosco dipenuhi banyak tanaman. Kami sadar bahwa tanaman memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keindahan dan keasrian sekolah kami. Selain itu, tanaman juga dapat membantu mengurangi polusi udara. Hal ini dikarenakan letak sekolah kami tepat berada di samping jalan raya yang cukup padat kendaraan bermotornya. Apabila Bapak Ibu dan saudara-saudaraku lewat, mau mampir, mau berkunjung ke sekolah kami, banyak sekali terdapat tanaman-tanaman yang menghiasi sekolah. Tapi kali ini kita akan belajar atau memperkenalkan tanaman sirih gading. Ini adalah tanaman sirih gading. Tanaman ini mempunyai banyak sekali manfaat. Terutama kalau tanaman-tanaman seperti ini ditanam di sekeliling rumah kita. Banyak sekali manfaatnya. Bisa yang pertama ya, membersihkan udara. Jadi udara yang kotor di dalam rumah bisa terbersihkan dengan adanya sirih gading ini. Sehingga apa? Tentunya keluarga kita menjadi keluarga yang sehat ya. Yang kedua, ini bisa menyerap racun. Hebat sekali ya tanaman sirih gading ya. Jadi kalau di dalam rumah kita banyak sekali racun-racun, contohnya kalau kita habis ngecat ya, ngecat rumah itu bahan kimia yang kita tempelkan di dalam dinding kita. Itu bisa diserap dengan baik oleh tanaman sirih gading ini. Dan yang ketiga, menjadi penenang. Jadi ketika tanaman ini ditanam di sekitar rumah kita, situasi atau kondisi rumah kita menjadi tenang, sejuk, dan tentunya keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Dan yang keempat, yang terakhir, tentunya udara di tempat kita menjadi bersih dan pernafasan keluarga kita menjadi sehat. Ayo kita belajar lebih lanjut yuk. Tanaman sirih gading apa aja yang kami miliki? Kami mempunyai 3 tanaman sirih gading. Tanaman sirih gading hijau, sirih gading putih, yang ini adalah sirih gading kuning. Kita akan melihat bagaimana cara menanam bunga sirih gading. Ternyata sirih gading itu bisa ditanam di 2 media, ya. Media tanah juga bisa, media air juga bisa, ya. Hari ini saya akan menunjukkan cara menanam sirih gading dari media air, ya. Kita siapkan tempat terserah. Kalau saya punya seperti ini ya, dari botol kopi ini kalau nggak salah ya. Nah ini kita kasih air. Nah kita kasih air secukupnya. Dan tentunya air ini harus sering diganti. Karena kalau nggak sering diganti, dipakai untuk sarang nyamuk tentunya ya. Kita kasih secukupnya. Air ini diganti setiap 3 hari sekali ya. Karena kalau sudah 4 hari itu tentunya warnanya keruh dan menjadi bunganya tidak tumbuh menjadi sehat. Ini adalah tanaman sirih gading yang sudah siap untuk diperbanyak ya. Kita ambil ujungnya, dipotong tangan aja ya. Karena kalau dengan pisau itu terlalu kasihan. Nah seperti ini ya. Kita ambil 2 ruas saja, nah, dua tangkai gini ya. Kalau sudah, karena ini terlalu panjang, kita potong lagi. Nah ini sudah ada bakal akarnya ya. Sudah bakal akarnya. Nah seperti ini. Nah oke. Caranya saya sengaja menggunakan barang bekas karena sayang botol-botol ini kalau dibuang begitu aja nggak ada manfaatnya. Nah ini botol digunting sesuai dengan selera. Kita kasih air secukupnya. Nah seperti ini. Batang-batang yang sudah kita ambil tadi dimasukkan ya. Kenapa pakai air? Nah, karena kalau kita pakai air itu ketika akar sudah tumbuh itu kelihatan. Tapi kalau kita pakai pendederannya media tanah, akar tumbuh kita tidak akan kelihatan. Dimasukkan. Nah, dimasukkan seperti ini. Nah, seperti ini.
ditambah lagi kalau pengen banyak. Ini adalah cara pendederannya. Nanti karena air ini selalu dihisap oleh tanaman sirih gading ini, kita harus isi ya. Ketika sudah mau habis diisi lagi sampai ada keluar akarnya. Terus benih yang sudah disiapkan ya seperti ini sudah dederan ya, orang Jawa itu dederan ini ya. Nah, kita ambil dari sirih gading yang sudah panjang-panjang ini, kita ambil tunasnya, kita masukkan ke air sebagai media untuk pendederan kalau orang Jawa bilang ya. Kalau sudah tumbuh akar ini berarti sudah siap untuk ditanam, sehingga tanaman sirih gading dapat tumbuh dengan cepat. Tapi kalau dari awal juga bisa, tapi lama sekali prosesnya. Nah, terus kita ambil mungkin 2 atau 3 gitu ya. Nah, kita ambil 2 atau 3 begini, kita masukkan ke botol tadi. Nah, gini kita masukkan. Wah, sudah kelihatan akarnya indah sekali ya. Kalau pengen banyak ya kita kasih banyak, kalau pengen sedikit ya sedikit. Ini bisa untuk hiasan meja, bisa untuk ditempelkan di tembok sehingga rumah-rumah kita menjadi cantik. Ini adalah cara dari media air. Selanjutnya kita akan bersama-sama menanam dari media tanah. Nah, tentunya kalau orang menanam itu nggak usah takut kotor ya, karena ini adalah tanah yang subur, yang sebagai media dari media tanahnya ya. Kita ambil vas bunga atau pot yang sudah disiapkan seperti ini. Nah, terus diambil tanah bercampur pupuk. Ini tanah separuh-separuh, jadi mungkin kira-kira separuh seperti ini. Nah, yang sudah didedek tadi dimasukkan. Nah, dimasukkan ke pot. Nah, dimasukkan ke pot satu persatu. Dimasukkan ke pot satu persatu, dimasukkan. Kalau udah seperti ini, tanahnya dari atas ditambah. Udah ya, ditambah tanahnya yang bercampur dengan pupuk tadi. Nah, sudah cukup ya. Tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh juga terlalu sedikit, sedang-sedang aja. Kalau udah seperti ini, tanaman sudah siap dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, oke, taruh di bawah. Kita ambil air secukupnya. Cara menyiram tidak harus dibuyur, karena masih pertama gini harus begini. Nah, dan ini tidak boleh banyak-banyak, harus secukupnya sampai air meresap ke dalam tanah. Pada seperti ini dibiarkan aja, dikasih sinar yang cukup. Tidak boleh ditaruh di dalam ruangan dulu supaya tumbuh menjadi tanaman yang sehat. Dan kalau udah keluar akarnya, kita pindah ke media air kalau kita mau menanam pakai air, dan juga bisa kita gunakan media tanah kalau kita mau menanam pakai tanah. Asik kan? Ayo mencoba. Mulai kapan? Mulai sekarang. Halo semua, pemerhati tanaman yang luar biasa ya. Nah, ternyata tanaman sirih gading itu bukan tanaman obat, tetapi bisa untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Sehingga tanaman sirih gading apabila kita tanam di rumah kita menjadi udaranya bersih, sehingga tubuh kita sehat tanpa kita harus minum obat. Ya, beda loh dengan sirih biasa ya. Sirih gading bukan tanaman obat. Supaya tumbuh dengan subur, tanaman sirih gading ini untuk sementara saya taruh di sini dulu. Nanti kalau sudah hidup, sudah segar seperti ini, baru ditaruh di ruangan-ruangan yang kita inginkan. Kalau seperti ini, mau saya taruh di meja. Ayo, kita menanam mulai saat ini dengan tanaman sirih gading. Sampai jumpa dengan tanaman-tanaman berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Ikuti terus Kebon Don Bosco.